di surah ke-97 yaitu surah Al-Qadar, dijelaskanlah kemudian di antara detil keberkahan yang dimaksudkan. Saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Yang dimaksud malam mubarakah, malam yang diselimuti keberkahan itu adalah malam Al-Qadar, malam saat diturunkannya Al-Quran dengan segala keistimewaan dan keagungan yang melekat di dalamnya. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah Anda malam Al-Qadar ini, malam yang penuh berkah ini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam penuh berkah ini diliputi oleh limpahan pahala yang mengungguli, melebihi nilai dari 1000 bulan. Seringkali sementara pakar menghitung 1000 bulan ini kurang lebih ada yang menghitung 82 tahun sampai kisaran 85 tahun. Jadi bila ada seseorang beribadah bertepatan dengan malam ini, maka potensi pahala yang bisa dia raih setidaknya kurang lebih 85 tahun. Orang membaca Al-Quran bertepatan dengan malam ini, maka bacaannya bisa bernilai setidaknya 85 tahun. Anda membacakan Alif Lam Mim, seakan mendapat pahala. Bacaan itu lebih daripada 85 tahun membaca Alif Lam Mim tanpa henti. Ada orang menunaikan sholat bertepatan dengan malam itu, maka sekalipun sholat yang ia tunaikan 2 rakaat misalnya, seakan ia menunaikan sholat dimaksud lebih daripada 85 tahun. Tanazzalul malaikah, malaikat berbondong-bondong turun. Saking banyaknya yang turun, dijelaskan dalam ayat itu dengan menggunakan formulasi tanazzalu fi'il mudhari'nya itu tak pertamanya itu tidak difungsikan. Karena dalam yang standar biasa, kata itu akan diungkap dengan kata tatanazzal. Tanazzala yatanazzalu, tatanazzalu. Tapi ketika taknya dihilangkan satu, dalam ilmu makna di bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang cepat. Sesuatu yang cepat. Tanazzalu. Cepat sekali malaikat itu turun. Dan bukan hanya cepat, banyak yang turun. Ya, saking banyak dan cepatnya sehingga padat keadaan bumi itu digambarkan oleh para mufassir, dan saking padatnya suasana alam menjadi lebih tenang. Tanazzalul malaikatu, para malaikat itu turun fiha di malam itu, ya. Kemudian apa yang mereka kerjakan? Banyak hal, ya. Mereka menyertai berbagai macam perkara, persoalan. Yang zikir, ikut malaikat berzikir. Yang sholat, ikut sholat. Yang membaca Al-Quran, disertai bacaan Al-Qurannya. Yang berdoa, disertakan permohonan jawaban. Yang memohon ampunan disertakan permohonan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat Jibril pun menjadi pemimpin di kalangan malaikat yang turun ini. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Ruh yang dimaksud Ruhul Amin yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril turun, malaikat yang lain turun. Sayyidul malaikah dan para malaikat turun menyemarakkan malam yang penuh dengan berkah ini. Apa yang diilustrasikan dalam Al-Quran untuk memberikan gambaran yang kuat kepada kita untuk memburu malam ini. Ya, di antaranya selain tanazzalul malaikatu waruhu fiha min kulli amr, dari semua urusan, ya, adalah salam. Ada kedamaian, ketentraman, ketenangan. Malam ini dihiasi secara alamiah karena tadi banyak malaikat yang turun, maka suasananya lebih tenang, lebih damai, lebih tentram. Auranya begitu baik. Orang-orang yang mendapatinya mendapatkan frekuensi serupa. Tenang ke dalam hati, tenang ke dalam jiwa. Dan ini berlangsung sampai menjelang fajar. Ya, hiya hatta matla'il fajr. Malam ini berlangsung sampai menjelang fajar. Tibanya waktu sahar. Sekitaran kurang lebih 30 sampai 45 menit sebelum masuknya waktu subuh, sebelum masuknya waktu fajar. Jadi, bila kita ingin gambarkan keistimewaan malam penuh berkah ini, bentuk keberkahannya ada ketenangan, ada kedamaian, ada penyertaan malaikat dari semua perkara dan urusan, ada pelipat gandaan pahala dari setiap amalan, ada dosa yang berpotensi diampuni, ada pahala yang mengalir begitu luas dan terbentang dengan durasi yang cukup panjang. Tentu ini sesuatu yang mewah, yang sangat dibutuhkan oleh siapapun, sehingga dengan itu Nabi memberikan motivasi, membangunkan keluarga, dan minta semua kita untuk mengoptimalkan potensi tenaga, pikiran, bahkan waktu kita
untuk mencoba mendapati malam yang dimaksudkan, memburu malam keistimewaan. Bagaimana caranya? Ada banyak ragam yang disampaikan kepada kita, dari ragam mulai parsial, dalam arti menandai waktu-waktu tertentu. Pernah diisyaratkan malam ke-27, pernah diisyaratkan malam ke-23, pernah diisyaratkan malam ke-25, bahkan pernah diisyaratkan malam ke-29, sehingga ada kesimpulan awal yang menyampaikan untuk memburu malam-malam ganjil. Untuk itu seringkali didapatkan di kehidupan masyarakat di beberapa tempat. Kalau ganjil, ramai masjid malam-malamnya. Masjid-masjid besar, masjid biasa, ramai memburu malam ganjil, ingin mendapatkan malam Al-Qadar. Tapi yang penting dicatat adalah kekuasaan atau hak prerogatif untuk bisa menetapkan malam itu tentu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita catat waktunya malam. Apakah datangnya ganjil, apakah datangnya genap, itu kembali kepada kebijakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, cara paling tepat dan cara paling efektif yang memberikan potensi lebih kita mendapatinya adalah menghidupkan setiap malamnya. Karena bahasa hadisnya pun yang tadi teriwayatkan telah kita sampaikan, ahya lailahu. Nabi menghidupkan setiap malamnya. Ya, malam khususnya 10 malam terakhir itu. Jadi kalau kita hadir di setiap malamnya, baik itu genap ataupun ganjil, menunaikan amalan, insya Allah potensi mendapatkan malam Al-Qadar itu lebih besar dibandingkan dengan hanya memburu di satu waktu tertentu saja. Ini cara paling efektif, langkah paling strategis untuk mendapatkan apa yang dimaksudkan. Terlebih bila ada di antara kita yang bahkan sudah menghidupkan malam, alhamdulillah dari sejak malam pertama, malam kedua, sampai malam yang terakhir. Dan puncaknya saat kita takbiran tentu, dan itu sudah berakhir. Ya, bila seluruh malamnya kita isi dengan ibadah, maka potensi besar kita mendapatkan malam Al-Qadar yang dimaksudkan. Lebih dari itu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya pada Rasulullah SAW, meminta petunjuk jika bertepatan dan merasakan frekuensi yang serupa dengan isyarat malam Al-Qadar, apa yang harus dilakukan? Nah, itulah yang insya Allah kita akan jawab di pertemuan berikut, sekaligus memberikan tanda keberhasilan bagi orang yang meraih malam Al-Qadar seperti yang telah diuraikan. Di kula terangno Lailatul Qadar nggih. Terus kula pokoke Lailatul Qadar nuzulul Quran malam 17. Dadi nak pancen niku disepakati ulama nggih berarti niki pun bar nggih, dadi ora usah digoleki. Tapi kowe ya aja muni ngono. Piye wae cara Kanjeng Nabi kon golek ning 10 akhir. Tapi ya ana ulama sing menduga 10. Berarti mulai tanggal pinten? 11. Pokoke tapi keyakinan kula nggih pokoke digoleki tapi yakin entuk ngoten mawon, pokoke digoleki tapi yakin apa? Mergi kula niku gadah kitab. Dan itu kitab kredibel, ya kitab tiyang riyen, kitab hadis. Niku ceritanya Nabi Muhammad sedang cerita Nabi Nuh ku umure 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 tahun. Nabi Ibrahim pirang atus tahun, terus macam-macam. Terus ada keresahan. Keresahan itu karena loh, umatku nak umurin deg-deg terus piye? Terus Allah merespon resah Kanjeng Nabi dikai bonus Lailatul Qadar. Lailatul umatem sing umurin deg iku mat tak kei Lailatul Qadar sing nilaine padha benten 1000 tahun. Niku rata-rata tiyang hitung pinten? 83 nggih. Pinten? 83,3 nggih. Pinten? 83 4 bulan. Nah, pokoknya 83 4 bulan. Artinya nak delok riwayat iku berarti otomatis umat Nabi anggar pas Ramadan bener. Ini bener nak salat madhep kula terus kaya wong lah pokoke cara kula. Nek gak maksiat iki cara kula nggih entuk Lailatul Qadar. Mergo niku pancen keresane Nabi sing dijawab Allah dikai bonus umat temat senajan to umure ndek tak kei ibadah Lailatul Qadar. Ya memang idealnya gitu digoleki tanggal 11 pinter kok. Nak kula biasa 11, nak mriki 21, 23. Wong teng desa kula sing malam 17 teng musala kula tok, liyane 21, 23. Dadi kula minoritas. Wah, anggere malam 21 wong ibadah ya akeh, 23 akeh. Takoki wong, jenengan gak ibadah Gus, wis aku wis kliwat ya. Lawang kelong wong ramen minoritas wis kliwat ta. Tapi sisane ijek wekmu. Sisane napa? Ijek.
Nggih nak cara kula nggih ngergani hadis, nggih ngergani Quran wis tengah-tengah wae. Ana Quran iku tanpa tanggal. Ini tengene ayat syahrul Ramadan alladzi unsila fi. Jadi iku nunjukno ya kabeh Ramadan. Ana ulama sing darani mulai tanggal 1. Karena Nabi ngendikane ngeten nek goleki ya tenanan pas tanggal 10 akhir. Berarti ana goleki rapati tenanan tapi mulai pertama. Lah anak kowe golek tenanan mulai tanggal 21 berarti ku dihitung permulaan. Berarti dihitung rong tenanan. Kula baleni ya. Sing darani tenanan ku kelima ku setare tanggal 1. Nak golek tenanan mulai tanggal 21 jare malaikat, lho kok lagi goleki saiki. Berarti dianggap pemula kan? Mulane ranto perkarane pemula. Lho lagi goleki. Dadi liyane wis setar, wis wayahe entuk. Kowe lagi. Golek. Lah kula nu pun setar mulai tanggal 1. Kula maca Arba'in Nawawiyah khatam, maca Quran nggih khatam. Wingi tanggal 17 tak dungani. Dadi potensi entuk kula lebih tinggi. Lah kowe kan lagi mulai niku wau to? Nah, berarti kan gak pati tenanan, mergo lah lagi. Dadi diumumno mulai tanggal 1 Ramadan, kowe turu pas tanggal 20 tenanan. Berarti cara balapan ampun was kalah kathah men. Maca hadis ku dijiwai. Nabi ngendikan tenanane iku. Ora kok golekine tenanane. Ning teks hadis iku tenanane tanggal 21. Tapi gak ana ning riwayat kudu mbok goleki tanggal 21. Kok tanggal 1 rugi wong kira-kira ning tanggal 21. Ana Nabi ngendikan ngono. Ana ta ora hadis itu? Ora ana. Wong karuan tak napa syahrul Ramadan. Berarti Ramadan sedanten. Terus pas nuzulul Quran itu pancen 17. Ke 17 niku pancen disepakati ulama pas perang Badar kan wa ma ansalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jamaah. Ya tapi tetep wae ya kula keyakinan kula barokah jembare rahmati Allah semugi-mugi supaya anggere umat Nabi sing pas niku mboten maksiat terus supaya soleh-soleh biasalah sing ngeten-ngeten iki lah supaya soleh-soleh kelas ringan lah supaya penting mboten napa maksiat niku tetep entuk Lailatul Qadar. Mergo ngendikane Kanjeng Nabi turune wong poso iku ibadah. Jadi ki asline ora usah ngongso-ngongso ibadah nang turune napa ibadah. Umat Nabi kelon wae lho ibadah. Lho niku ana hadis sahih wa fi buti ahadikum sedekah. Sampai sahabat itu jangkal mosok Nabi kelon kok ibadah. Lah nang nglani bojone wong. Jare Nabi takokane lho. Nabi takokane yo lucu. Lah nang ngloni apa? Jenenge wong kan musibah. Berarti nang ngloni bojone dhewe ibadah. Lah nek ora gelem kowe sabar ya ibadah. Bojomu ora gelem ngedari kowe sing musibah ya ibadah, ngedari wong ra jelas. Menghindari musibah itu kan ya ibadah. Ojo malah diancam wong wedok dijak ora gelem dilaknati malaikat nganti. So iku sakjane wong wedok dijak wong lanang bojone bener. Lha iku nek ora gelem dilaknati. Nek sing ngajak wong ora bener atau nafkah ya ora jelas iku. Paham gitu, terus kula suwun Lailatul Qadar ora usah dijirok-jirokno sik kita yakin iku bentuk kasih sayange pangeran menggantikan umure umat Nabi yang enggak sepanjang umure tiang-tiang riyen. Niku jelas niku kula maca teks mboten ngipi, mboten mengigo memang begitu. Mboten berlebihan. Jadi itu dari awal mon bonus, mon hadiah. Tapi kita sekarang berlebihan gerakan nangkap Lailatul Qadar. Oh, Lailatul Qadar. Oh, malaikat kecekel yo isen. Malah repot ya, nak gawe istilah cek repot ya. Oh, malaikat nur kok ape napa? Yo malah pelayan usane aneh wae guys. Dadi napa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Niku ngenteni umure Nabi sinten? Nuh nabi-nabi riye.